Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Belanda yang bernama Van de Baren rupa-rupanya menulis laporannya mengenai kesejarahan atau peninggalan-peninggalan sejarah atau adanya tempat-tempat suci di sepanjang Sungai Pelus dan Sungai Banjaran. Jadi Van de Baren itu rupa-rupanya sudah melakukan penyusuran ya, penyusuran terhadap keberadaan dua sungai yang berada di sebelah barat dan di sebelah timur kota Purwokerto. Nah, laporan-laporannya itu memang bisa jadi mengejutkan ya, bahwa pada zaman dulu sungai itu merupakan pusat peradaban. Di sungai itu hidup peradaban dari masyarakat yang bisa dikatakan pada zaman dulu, yaitu ketika masyarakat belum mengenal tulisan atau masyarakat prasejarah, bahkan kemudian ketika memasuki zaman sejarah, terutama berkembangnya peradaban Hindu-Buddha di kedua aliran sungai itu. Jadi tampaknya banyak ya tempat-tempat yang disebut sebagai tempat suci ya, mereka oleh Van de Baren itu dikatakan sebagai candi-candi. Nah, candi-candi itu kemudian memang kemungkinan besar yang disebut dengan candi-candi itu adalah kemungkinan adalah para makam gitu ya, para orang-orang lokal yang dulu pernah tinggal di situ. Jadi orang-orang yang berpengaruh ya. Tetapi juga tampaknya ada bangunan-bangunan yang berbau prasejarah serta artefak-artefak baik itu dari agama Hindu maupun Buddha. Nah, akan tetapi laporan Van de Baren itu tidak menyentuh bagian hilirnya, terutama bekas bangunan candi yang ada di Arcawinangun. Jadi Van de Baren belum sampai di bawah ketika menceritakan peradaban yang ada di sepanjang Sungai Banjaran dan Sungai Pelus. Jadi tampaknya itu masih di hulu gitu ya. Jadi bagian hilir seperti Arcawinangun tampaknya belum dilaporkan sama sekali. Nah, tentu saja memang ini menimbulkan kesulitan karena kesaksian atau laporan dari penulis yang lebih tua itu akan menceritakan mengenai sumber atau data sejarah yang sangat penting bagi penulisannya di kemudian hari. Tentu saja akhirnya kekunaan ya di Arcawinangun ini memang tidak tercatat di dalam tulisan-tulisan, tetapi tercatat atau tersimpan ya di dalam memori-memori ya masyarakat sekitarnya itu, sehingga masyarakat kemudian menyebut tempat mereka itu adalah Arcawinangun, yaitu suatu tempat yang di mana arca-arca itu dibuat gitu ya. Maka kemudian nama Arcawinangun terkenal dan ternyata itu menjadi dikenal oleh banyak orang, dikenal dari banyak tempat. Nah, tampaknya memang Arcawinangun ini termasuk desa yang mungkin bisa dikatakan desa yang tua, karena di situ juga ditemukan makam-makam yang
sebenarnya didirikan batu-batu seperti menhir, tapi menhir yang sederhana gitu ya. Dan ternyata memang tidak ada penduduk yang mengklaim ya itu makam siapa, apakah ada hubungan kekerabatan dengan manusia masa kini. Ternyata makam itu dibiarkan gitu saja tanpa pemeliharaan. Nah, berarti memang sudah mempunyai sudah terputus dari keturunannya yang seharusnya memelihara makam-makam yang tua itu. Nah, tetapi memang tampaknya karena tidak adanya sumber tertulis, maka kelampauan di Arcawinangun ini tidak cukup kuat ya untuk disusun sebagai sejarah. Jadi hanya merupakan ya batu-batu candi yang kemudian dilegendakan sebagai gong misalnya. Maka di makam itu sering kali didengar suara gamelan dari jarak yang cukup jauh, bahkan dari desa-desa tetangga yang jauh. Mereka seringkali mendengar bahwa dari arah Arcawinangun sering terdengar suara gamelan dan juga pertunjukan wayang kulit. Nah, inilah yang sebenarnya menggambarkan bahwa di mana terdapat bekas bangunan candi itu merupakan tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat ditakuti. Ya, ibaratnya jaranglah orang berani melewati kawasan pemakaman, baik itu siang apalagi malam. Ya, jadi ini termasuk daerah yang sangat ditakuti oleh masyarakat karena pada zaman dulu seringkali memang tempat-tempat keramat itu mengandung semacam pantangan-pantangan yang mengerikan ya, atau pertanda-pertanda yang mengerikan dari arah pemakaman di Arcawinangun itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.